Yo pada kabare, teng mriki admin badhe nyritakaken alur cerita anime Spy X Family episode 6 dan 7. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, admin mengingatkan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari admin. Dan langsung saja ke alur ceritanya. Kisah 6, waktunya ujian tengah semester. Kisah berlanjut, Pak Henry memberitahu ke semua muridnya kalau 2 minggu lagi akan diadakan UTS. Nanti para muridnya akan mendapatkan gelar Stella jika mereka mendapatkan peringkat pertama atau peringkat kedua dalam 4 mata pelajaran. Dan jika sebaliknya, jika mereka mendapatkan nilai merah dalam 4 mata pelajaran tersebut, maka akan mendapatkan gelar Tony terus. Becky cemas tentang ujian mereka nanti. Namun, Anya pede sebab belakangan ini dia giat belajar. Tapi, saat dilihat nilai kuisnya, Anya ternyata mendapatkan nilai Jir 13 lo, kayak nomor absen gue dah dulu. Damian meniru gaya Anya untuk menyombongkan nilainya. Alhasil karena Anya mendapatkan nilai merah, dia harus ikut remedi saat pulang sekolah nanti. Di bis, Anya tak sengaja melihat bulan. Nah, ketika sampai di rumah, Anya langsung bertanya ke ayahnya, dalam 2 minggu lagi bentuk bulan itu seperti apa? Lloyd menjawab bulan purnama. Sontak Anya kaget karena Anya seorang esper. Saat hari di mana bulan purnama muncul, kemampuan Anya membaca pikiran seseorang akan menghilang. Tapi seingat admin sih, bulan purnama itu kemunculan Roger Sumatera deh. Lanjut, karena tidak bisa membaca pikiran, artinya Anya tidak bisa menyontek. Anya bingung sebab ini demi keberlangsungan misi mereka. Lalu Anya meminta tolong ke Bon untuk memperlihatkan masa depan nanti. Tapi yang diperlihatkan Bon adalah makanan mereka nanti. Sontaklah Anya senang sebab ayahnya akan memasak hamburger. Nyam 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 nyam. Jir, malah turu. Alhasil Anya kelupaan tentang ujiannya. Untungnya ayah Lloyd bersedia menemaninya sebab hari ini dia libur bekerja. Dikarenakan Lloyd terlalu mencemaskan nilai anaknya sehingga dia tidak bisa fokus. Yor teringat tentang janji mendatangkan Yuri untuk mengajari Anya. Sehingga pada hari itu Yuri datang ke rumah mereka. Ini adalah pertemuan pertama kali Anya dengan Yuri. Sebab dulu dia ketiduran sih. Namun, perang informasi tak terhindarkan di antara mereka berdua. Di sisi lain, Anya melihat mata-mata melawan polisi rahasia pun menjadi kesenangan. Oi, belajar, oi. Supaya tidak mengganggu mereka, Lloyd izin untuk pergi berbelanja. Yos, pertama-tama Yuri memberikan soal kepada Anya. Tapi, Anya berhasil menjawab semua pertanyaannya dengan benar, yang membuat si Yuri ketar-ketir. Namun, Anya beralasan itu tadi hanya kebetulan saja. Yor yang melihat Yuri terlalu keras mendidik anaknya memberitahunya untuk tidak terlalu menekannya. Yor meminta tolong ke Yuri untuk mengajarkannya Anya dengan lemah lembut dengan memasang wajah imutnya. Sontak Yuri langsung jatuh cinta kepada kakaknya. Tak hanya Yor, Anya juga bilang ke mereka ketika dia berhasil menjadi implar seklar, lalu dia menjadi orang hebat, dia akan membelikan makanan terenak untuk ibunya. Pernyataan itu membuat mereka berdua menjadi senang. Ya, meskipun Yuri tak berniat membantu nih anak, tapi karena diminta tolong kakaknya, Yuri pun mau mengajarinya sampai dia bisa. Yor yang melihat mereka berdua teringat dengan masa kecilnya di saat Yuri mengajarinya. Kemudian Anya bertanya kepada pamannya, apakah pamannya suka belajar. Jangan panggil aku paman anak kecil. Kebalik ya. Jangan panggil aku anak kecil paman gitu ya. Ya, waktu kecil dia membenci dirinya yang tidak percaya diri. Namun dia ingin bisa menolong kakaknya. Maka dari itu Yuri giat belajar. Dia memiliki perspektif ketika setiap kali menjawab jawaban dengan benar, maka tingginya bertambah 1 senti. Sehingga mulai hari itu dia mengasah ilmunya.
mulai dari menjadi pengacara atau wartawan, lalu mengasah pengetahuan kimia dan biologi, kemudian mengasah pengetahuan matematika dan fisika. Pada akhirnya, dia bisa mempelajari semua pelajaran, sebab dulu ada yang berkata, pengetahuan adalah kekuatan. Sehingga dengan pernyataan itu, Anya semakin semangat belajarnya. Alhasil, Yuri juga semangat untuk mengajarinya dengan sekuat tenaga. Tapi saat ditanya tata bahasa itu apa, Anya tidak tahu. Anjirlah, pulang aja gue. Di bawah, Bond memakan kue sisa. Namun ketika Lloyd datang, Bond sudah terkapar lemas. Anjirlah, kue Yor ini seperti kue Yaya di Bobo Boy cuy. Fakta atau tidak? Fakta cuy. Kemudian Anya pamit pergi ke kamar sebab dia ingin belajar sendirian. Singkat cerita, 2 minggu kemudian ujian tengah semester pun dimulai. Anya sangat pede sebab kali ini dia sudah belajar dengan keras. Singkat cerita, setelah ujian itu selesai, ada 3 orang penjaga yang mengantarkan jawaban para murid ke brankas khusus untuk menjaga kesucian jawabannya. Namun di atas sudah ada Lloyd yang mengincar jawabannya. Demi keberhasilan operasi strik, Lloyd mulai melakukan aksinya dengan menyamar sebagai guru supaya tidak dicurigai. Sesuai misinya, sekarang tugasnya hanya mengganti lembar jawaban Anya dengan lembar jawaban yang baru. Namun tanpa disengaja dia melihat orang yang mencurigakan. Perkenalkan, dia adalah agen Fajar. Anjirlah, oi, kok namanya sama? Dia adalah mata-mata amatir. Misinya sama seperti Lloyd. Alhasil tujuan mereka sama-sama menuju ke brankas. Dia menjadi mata-mata sebab termotivasi dengan agen petang. Disitulah dimulailah kelahiran sang agen Fajar. Lloyd yang melihat tingkah laku Fajar khawatir nanti bisa ketahuan. Dan benar, tapi hanya dengan menyamar menjadi tiang lampu, dia tidak ketahuan. Sontak Lloyd kaget, dia memiliki ilmu apa? Ilmu kanuragan atau ilmu kebal nih? Kemudian saat di depan pintu gedung, karena pintunya terkunci, alhasil kaca di sana dipecahkan oleh agen Fajar supaya bisa membuka pintu dari dalam. Sontaklah kecerobohan itu membuat Lloyd nanti bisa ketahuan. Namun itu bisa diakali. Lloyd menaruh bola supaya alibi nanti kacanya dipecahkan oleh bola. Nah, saat di dalam, agen Fajar tidak tahu kalau di dalam ada penjaga juga, dan malah melakukan kecerobohan dengan menjatuhkan patung di sana. Nah, untuk memasuki ruangan tersebut, dia harus menunjukkan kartu tanda pengenalnya. Karena amatir, dia tidak menyiapkan apapun. Dari belakang, Lloyd memberi kartu tanda pengenal palsu kepadanya demi kelancaran misi ini. Karena Lloyd terpaksa. Dan lebih blow-onnya lagi nih agen Fajar, misinya ditulis di dalam tangannya. Lah, gak hafal atau gimana sih agen ini? Sehingga sekarang tujuan mereka sama-sama menuju ke bunker. Namun karena beberapa kali salah memasukkan kode, Fajar beralasan untuk pergi ke toilet. Tapi ketika Lloyd berhasil masuk, dari belakang si agen Fajar membogomnya, lalu melaksanakan misinya. Namun dia tak tahu bahwa si agen petang tak bisa dikalahkan begitu saja. Singkat cerita, dia pun sudah menyelesaikan misinya. Dan lebih dulunya lagi, nih agen malah menandatangani jawabannya. Sontaklah dari belakang Lloyd berteriak. Bukannya kaget, dia malah menyombongkan dirinya dan ingin si guru Lloyd membeberkan dia ke media sosial supaya terkenal. Setelah itu, dia pun langsung adios. Ternyata dia diutus untuk mengubah lembar jawaban Damian. Tapi Lloyd mengembalikan lembar jawaban ke awal mula demi kelancaran misinya, sehingga tugasnya pun bertambah. Lalu dilanjutkan dia mencari lembar jawaban Anya. Tapi 5 hari kemudian, hasil ujian diumumkan. Damian mendapatkan peringkat 11 di seluruh kelas. Dan kalian kepo nggak sama Anya mendapatkan nomor berapa? Ya, inilah peringkat yang didapatkan oleh Anya,
yaitu 213. Anjir. Bentar cuy, kok aneh ya? Coba deh kalian tulis di kolom komentar apa yang aneh dalam gambar ini. Nanti di akhir video admin beritahu. Hehehe. Lanjut, mereka berempat pun mengucapkan selamat kepada Anya. Meskipun mendapatkan peringkat segitu, Anya tetap tersenyum. Tapi yang penting Anya tidak mendapatkan Tony terus lagi. Ketika di rumah, Lloyd memarahi Anya sebab dia mendapatkan 4 nilai merah dalam ujiannya. Di akhir scene, agen Fajar mendapatkan kabar misinya gagal total. Otomatis dia langsung dipecat dari agennya. Alhasil impian Fajar menjadi legenda mata-mata pun musnah. Kisah 7, rencana pembalasan untuk Desmond. Kita flashback ke bulan lalu, ada organisasi yang bernama Farmasi Gloman. Namun sebentar lagi, farmasi ini akan gulung tikar karena Desmond Group telah. Karena itulah, keuangan perusahaan ini berada di ujung tanduk. Di balik pintu, anak Pak Direktur mendengarkan semua ocehan tadi, bahwa kurang dari 1 bulan lagi, perusahaan farmasi mereka akan gulung tikar. Kemudian di sekolah, hari ini para murid melakukan bersih-bersih. Di sana, Anya sangat bersyukur kalau dia tidak mendapatkan Tony terus lagi. Ya, meskipun Anya menjelaskan ayahnya seorang iblis penghalu, tetap saja Becky masih ngefans kepada Papa Lloyd. Jurus pentil muter itu adalah bahasa Jawa yang artinya jurus puting beliung cuy. Setelah melakukan jurus tersebut, Damian dikelilingi oleh teman-temannya. Namun tak lama kemudian muncul satu teman yang membawakannya Cikra. Terlihat bocah itu sangat membenci si Damian. Perkenalkan, bocah tersebut bernama Jojor. Jijur, George adalah. Perkenalkan, bocah tersebut bernama George Gloman. Terlihat George sangat jengkel dengan Damian sebab dia yang telah merebut gelar Stellanya. Anjir, padahal dia nggak ngapa-ngapain loh. Terungkap yang menyewa mata-mata agen Fajar adalah Niana. Anya di belakang kepo lah dengan si George. Lalu dia bertanya ke Becky. Namun tak lama kemudian si George menyatakan sesuatu. Dan benar, dia mengambil putung rokok dari saku dalamnya. Lalu melemparnya keluar untuk memfitnah Damian telah merokok. George melakukan hal itu bertujuan supaya Damian dikeluarkan dari sekolah. Nah, ketika melaporkan ke guru, Damian mengelak bahwa dia tidak merokok. Dan tiba-tiba George pura-pura dipukul oleh Damian. Sehingga guru yang melihatnya pun memarahi Damian. Namun Anya datang untuk menjelaskan ke Sensei bahwa Damian tidak melakukan hal itu. Dia bersaksi bahwa itu semua ulah si George dikarenakan Anya pernah mendapatkan gelar Tony terus saat pertama kali masuk sekolah. Guru itu pun gak mau berurusan dengannya lagi. Alhasil, Sensei pun langsung pergi dari sana. Karena tindakan itu, Damian yang di belakang pun tersipu malu. Jir, bisa malu-malu kucing nih anak. Setelah itu, Damian meminta penjelasan ke George kenapa dia melakukan hal itu. George menjelaskan kalau perusahaan keluarganya akan bangkrut karena perusahaan Damian. Alasan dia membuat Damian dikeluarkan dari sekolah supaya perusahaannya tidak jadi bangkrut. Sontak, Damian menjelaskan bahwa usaha ayahnya tidak sekejam itu. Anjir, suara admin habis. Bentar. Lalu bilang jangan bawa masalah orang tua ke dalam sekolah. Namun George bilang kalau dia akan keluar dari sekolah besok. Lebih tepatnya besok dia akan menjadi gelandangan. George iri sekali dengan Damian. Keluarganya terpandang dan dia juga dipuja-puja. Namun karena dua sejoli ini malah membuat situasi semakin buruk. Sontak, George menangis sebab hari ini adalah hari dia terakhir bersekolah. Dia ingin sekali membuat kenang-kenangan indah saat berada di sekolah ini. Damian yang melihat dia pun kasihan dan akan memberikannya minuman. George pun meminta membelikannya minuman jus sebab ini adalah hari terakhirnya sekolah. Kemudian dia bilang
dia belum pernah makan nasi kaviar mewah di kantin, sehingga dia memohon ke Damian untuk memberikan makanan tersebut. Sebab sekarang adalah hari terakhirnya dia sekolah. Kemudian George ingin menempelkan gelar Stella di atas sakunya. Dia memohon ke Damian. Alhasil Damian pun meminjamkannya, sebab sekarang adalah hari terakhir dia sekolah. Kemudian, udah anjir. Gregor menjelaskan bahwa hari ini adalah hari dia terakhir sekolah. Anjir, terakhir sekolah mulu dah nih anak. Awas lu kalau bohong. Karena keluarganya bangkrut, mungkin dia akan menjadi budak di Vestalis. Dan permintaan George untuk terakhir kalinya adalah dia memohon ke teman-temannya untuk menyanyikan lagu perpisahan seperti saat wisuda nanti, supaya dia bisa merasakan hal itu. Sehingga mereka semua pun bernyanyi bersama-sama. Singkat cerita, sore harinya, ini adalah kenangan terakhir untuk George. Damian memberikan alat tulis favoritnya. Hadiah itu dibuat untuk kenang-kenangannya supaya George tidak melupakannya dia suatu hari nanti. Kemudian teman-temannya juga mulai memberikannya hadiah untuk perpisahan, sehingga George berterima kasih kepada mereka dan mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kali kepada mereka semua. Dan begitulah ceritanya Mama Papa. Kemudian Lloyd menjelaskan tidak mungkin farmasi Glowman bangkrut begitu saja. Dan benar sih, di farmasi ayah George menjelaskan bahwa usahanya telah diselamatkan oleh Demons Group. Artinya mereka tidak jadi gulung tikar. Sontaklah George kaget. Tadi dia bilang ke teman-temannya kalau besok perusahaannya akan bangkrut. Namun ternyata George hanya salah paham. Artinya besok dia akan berangkat sekolah seperti biasanya. Alhasil keesokan harinya George berangkat sekolah dengan rasa malu. Dasar penghalu. Jangan lupa untuk bayar hutang ya guys ya. Dan itu adalah akhir dari kisah George. Kita berpindah ke keesokan harinya. Di hari itu, Anya kesiangan. Lloyd memberitahu ke Yor. Yor bisa dikenakan hukuman kalau Anya terlambat atau kelupaan sesuatu. Makanya, Yor harus berhati-hati. Singkat cerita, setelah mengantarkan Anya dan Lloyd pergi sekolah dan bekerja, Yor melanjutkan pekerjaan rumahnya. Kemudian, saat di kamar Anya, Yor menyadari dia telah meninggalkan sesuatu. Sehingga Yor berpikir Anya akan dikeluarkan dari sekolah karena barangnya tertinggal dan menjadi anak pang. Namun Yor tak tinggal diam, dia pun berlari menuju ke sekolahan. Namun karena bisnya tidak datang-datang, dia pun menggunakan jalur pintas, yaitu dengan melompati gedung demi gedung. Singkat cerita, sesampainya di sekolah, Yor kebingungan Anya berada di mana. Bro, ingat gak? Ada rumor kalau ada hantu laba-laba wanita baju merah. Dan tiba-tiba, karena terlalu sulit untuk mencari Anya, dia pun mencoba menyamar menjadi guru. Namun nanti pasti akan dikerumuni oleh para murid. Di situ Yor bimbang, dia harus melakukan apa. Tak sengaja Yor melihat kebun binatang di sana. Kok malah tawuran nih binatang. Di atas, Lloyd menyadari Yor berada di sekolahan. Dia berpikir kalau Yor sudah mengetahui dia adalah seorang mata-mata. Makanya dia mencari Lloyd di sekolahan. Namun Lloyd melihat Yor sedang membawa sesuatu. Anya di mana ya? Ciluk. Lah, akhirnya Yor menemukan anaknya. Namun Anya bilang hari ini tidak ada pelajaran olahraga. Alhasil Yor percuma saja membawakan baju olahraga sampai ke dalam sekolah. Sabar mama, ini adalah ujian. Ya meskipun kecewa, tapi Yor bersyukur tidak ada yang kelupaan. Kemudian dia tak sengaja berpapasan dengan Lloyd. Bukan gak sengaja sih, tapi emang disengaja. Yor pun menceritakan, tadi di sekolah dia mengantarkan baju anaknya. Tapi ternyata Yor cuma salah paham. Lloyd yang mendengar alasan itu pun lega karena sudah salah paham. Untuk menenangkan hati sang istri,
Lloyd berencana mengajaknya makan siang di kafe langganannya dan bersambung, Rek. Nah, jawabannya adalah nama di bawah Anya Forger. Apa itu, cuy? Ya, peler. Adalah. Aduh cuy, capek sekali nih admin kali ini. Oke lah, sesi curhat kali ini admin sangat bersyukur kepada kalian semua yang sudah mensupport mensupport adalah ilat-ilat Jawa yang ini kira. Maklum lah. Ya, terima kasih sudah mensupport mensupport admin sampai sini ya kan. Oke, gimana cuy? Komentar kalian untuk mix saya ini. Ya, gimana ya? Terima kasih lah. Oke lah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Oke lah. Bye-bye, Joy.